TGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. TGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Guys, kita akan bicara mengenai investasi di sektor keuangan. Ada beberapa instrumen, cuman saya akan batasi instrumen obligasi dan instrumen saham. Saya akan jelaskan mengenai obligasi dulu karena ini sedikit lebih rumit daripada instrumen saham. Dari sisi investor, tentunya. Ketika sebuah obligasi perusahaan A dijual di pasar ya dengan harga 100%, katakan awal muasalnya harga itu masih sesuai yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, yaitu 100%. Ya. Katakan obligasi oleh perusahaan A itu memberikan bunga atau disebut di obligasi itu adalah kupon sebanyak 7% setahun. Ketika dia menawarkan obligasi sebanyak kupon 7% per tahun, tingkat suku bunga Bank Indonesia itu 6% per tahun untuk deposito. Ya. Sehingga dengan demikian suku bunga Bank Indonesia 6%, obligasi dengan tingkat suku bunga 7% menarik untuk dibeli oleh investor ketika dia launching obligasi. Betul ya? Investor tentu ingin mendapatkan cuan lebih daripada dia sekedar taruh di deposito. Maka dibelilah obligasi tersebut. Dan setiap bulan perusahaan tersebut akan membayarkan kupon obligasi sebesar 7% dibagi 12. Kalau dia komit perusahaan tersebut akan membayar setiap bulan. Bisa juga setiap 3 bulan tergantung obligasinya. Makanya perlu dibaca dulu mengenai prospektus obligasi tersebut. Oke, dengan segala resikonya tentunya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Daripada saya harus taruh duit saya di deposito, mendingan saya beli obligasi. Tingkat kuponnya atau cuan yang saya dapat lebih besar daripada di deposito. Selanjutnya, kalau di deposito ada yang namanya jatuh tempo dari deposito itu sendiri. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Bagaimana dengan obligasi? Apakah saya bisa jual obligasi sebelum obligasi tersebut yang dikeluarkan oleh perusahaan A jatuh tempo? Katakan obligasi perusahaan A itu jatuh temponya 10 tahun, misalkan seperti itu. Kalau dia harus pegang selama 10 tahun, dia akan berpikir, lama sekali saya nggak dapat uang. Saya hanya mendapatkan income dari kupon obligasi tersebut. Maka, apakah obligasi itu bisa dijual sebelum tanggal jatuh tempo? Jawabannya, ya, bisa dijual. Lalu, ketika dijual sebelum jatuh tempo, bagaimana kondisinya? Kalau deposito kan jelas, jatuh temponya pendek. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ya kan? Itu bisa dijual di situ. Dia akan dapatkan pokok uangnya plus hasil bunga yang sudah dia terima. Di obligasi seperti apa? Bagaimana dengan kupon? Kuponnya akan sesuai kalau dia membeli obligasi yang memang kupon tetap atau fixed rate, FR kodenya. Nah, modalnya atau dana yang diinvestasikan di obligasi tersebut apakah sama seperti deposito pendapatan yang akan dia terima? Begini, saya jelaskan di titik itu ada sedikit perbedaan. Penjualan obligasi di pasar obligasi sangat bergantung dengan kondisi makro dari ekonomi negara tersebut. Contoh, Bank Indonesia setelah rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga suku bunga Bank Indonesia SBI itu diturunkan. Katakan yang tadinya nilainya 6%, diturunkan kembali menjadi 5,5%. Konsekuensinya terhadap obligasi yang kuponnya 7%, maka obligasi tersebut menjadi banyak peminat. Karena gap antara bunga Bank Indonesia yang 5% versus kupon obligasi yang 7% ada 1,5% gapnya. Berarti investor akan mendapatkan cuan lebih banyak ketika dia punya obligasi tersebut. Maka peminat obligasi dengan bunga 7% atau dengan kupon 7% menjadi banyak. Konsekuensi peminat banyak, harga akan meningkat. Nah, harga yang meningkat dari harga waktu obligasi awal tersebut terbit, dalam satuan persen disebut harga premium. Jadi biasanya ditulis harga obligasi fixed rate, kodenya nomor sekian gitu ya. Sekarang adalah 102%. Nah, itu berarti harga itu adalah harga yang lebih mahal. Harga pasar lebih mahal daripada harga waktu obligasi itu terbit.
karena peminatnya banyak. Oke, disebut harga premium. Lalu, investor yang sudah punya obligasi perusahaan A tersebut menjualnya. Maka berapa yang dia terima? Tinggal dikalikan aja. Kuponnya sudah terima berapa kali sebelum dia jual. Dia memutuskan jual hari ini, berarti dia sudah menerima kupon berapa kali. Yang setiap bulannya, katakan dia jual di bulan ke-18 setelah dia terima kupon. Berarti 18 dikali 7% dibagi 12. Nah, itulah kupon yang dia terima dikali besar nominal yang diinvestasikan di obligasi itu tentunya ya. Dari sudut investor dia terima seperti itu. Lalu, calon investor baru yang akan membeli obligasi tersebut, dia akan menerima apa? Dia harus mengeluarkan kocek sebanyak 100,2% dari harga perdana obligasi tersebut, dan dia akan mendapatkan kupon setiap bulannya sebanyak 7% dibagi 12 kali holding period dia berapa lama. Pertanyaannya, kok mau investor baru itu membeli dengan harga yang lebih mahal? Jawabannya adalah karena dia yakin ekonomi Indonesia akan terus membaik dan tingkat suku bunga secara makro akan terus menurun. Sekarang dia harus membeli harga 102% dengan tingkat suku bunga 5,5%. Tetapi ke depannya, dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, dia memprediksi ekonomi makro tingkat suku bunga akan turun di bawah 5,5%. Sehingga pada titik itu, ketika dia jual, dia pun akan mendapatkan seperti investor sebelumnya, harga jual yang premium. Oke, sampai titik itu. Selain kupon yang tiap bulan dia terima. Itulah kelebihan obligasi daripada deposito. Karena deposito tidak bisa diperdagangkan, ya kan? Tapi obligasi bisa diperdagangkan. Catat ya. Jadi dia bisa lebih fleksibel untuk holding periodnya. Semoga penjelasan obligasi ini membantu Gen Z maupun milenial untuk melakukan investasi di sektor finansial. Salam sip punya.